Halo semuanya, selamat datang di podcast sejarah. Di episode kali ini, kita akan membahas perjalanan panjang Jepang. Mulai dari kebijakan Sakoku yang tertutup, hingga bagaimana mereka mengubah menjadi kekuatan besar yang akhirnya mempengaruhi Indonesia. Bersama saya Nabil, kita akan membahas ini bersama saudara kita, Rangga. Selamat siang, Rangga. Terima kasih Nabil, senang sekali bisa ikut serta dalam pembahasan sejarah Jepang kali ini. Oke, kita mulai dari awal ya. Di abad ke-17, Jepang menerapkan kebijakan yang sangat unik bernama Sakoku, atau negara tertutup. Kira-kira kenapa Jepang memiliki kebijakan seperti ini, Rangga? Jadi Nabil, kebijakan Sakoku ini diterapkan oleh Shogun Tokugawa Ieyasu yang berkuasa setelah periode perang perang saudara Jepang. Tujuan utama Sakoku ini untuk menghindari pengaruh asing yang bisa mengancam kestabilan politik dan sosial di Jepang. Pada saat itu, Jepang ingin melindungi budaya tradisional mereka dan menjaga kontrol atas masyarakatnya. Jadi, akses untuk orang luar atau orang asing, terutama pedagang Eropa, itu sangat mereka batasi. Menarik sekali ya. Jadi, Jepang benar-benar terisolasi selama lebih dari 2 abad ya? Terus gimana sih dampaknya bagi perkembangan Jepang sendiri? Betul banget Nabil. Jadi selama 250 tahun lebih, Jepang itu hidup di dalam yang namanya isolasi. Itu membawa stabilitas politik bagi mereka, tapi juga membuat Jepang itu tertinggal dalam berbagai hal, terutama dalam hal teknologi dan kemajuan dunia luar. Negara-negara barat seperti Inggris dan Belanda itu sudah berkembang pesat dengan teknologi baru, sementara Jepang itu gak banyak berinteraksi dengan dunia luar. Lalu, Jepang akhirnya membuka diri setelah kapal-kapal perang Amerika yang dipimpin oleh Commodore Perry datang pada tahun 1853. Apa yang terjadi setelah itu? Jadi, pada tahun 1853 itu adalah titik balik yang besar bagi Jepang. Kehadiran Perry dengan kapal-kapal besarnya memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan mereka setelah terisolasi begitu lama. Nah, setelah itu terjadi peristiwa penting yang disebut Restorasi Meiji pada tahun 1868 yang mengakhiri era dari shogun dan mengembalikan kekuasaan ke tangan Kaisar Meiji. Itu adalah perubahan besar ya? Apa saja yang terjadi setelah restorasi Meiji, Rangga? Jadi, setelah restorasi Meiji, Jepang mulai melakukan serangkaian reformasi secara besar-besaran. Pemerintah baru mengganti sistem feodal dan memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan modern. Selain itu, mereka meniru model dari Barat dalam hal industri, pendidikan, dan militer. Jepang mulai membangun hal-hal seperti rel kereta api, pabrik-pabrik, dan memperkuat angkatan militer mereka dengan teknologi modern. Menakjubkannya, semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, dalam waktu beberapa dekade, Jepang benar-benar berubah dari negara terisolasi menjadi negara industri yang maju. Apa dampak dari perubahan ini terhadap status Jepang di Asia? Jadi, dampaknya sangat signifikan. Dalam waktu kurang dari setengah abad, Jepang berhasil menjadi kekuatan besar di wilayah Asia. Mereka mulai mengincar wilayah-wilayah lain, dan yang pertama adalah Korea, yang mereka coba untuk invasi pada tahun 1895. Jepang ingin mengamankan sumber daya alam dan memperluas pengaruh mereka di kawasan Asia. Nah, setelah modernisasi yang pesat, Jepang mulai menjadi negara yang imperialistik. Bagaimana mereka melihat Indonesia pada masa itu? Jadi, Jepang dengan industri yang berkembang secara pesat mulai membutuhkan lebih banyak sumber daya alam. Jadi mereka mulai melihat ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia yang saat itu masih dikuasai oleh Belanda sebagai target untuk mereka melakukan ekspansi. Jepang ingin mendapatkan kontrol atas sumber daya alam dan membuka jalur perdagangan yang lebih luas. Dan akhirnya, pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia ya? Apa yang terjadi selama pendudukan Jepang di Indonesia? Bener banget, ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka mengklaim akan membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda. Namun kenyataannya, mereka menerapkan kebijakan yang sangat keras. Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk kebutuhan perang mereka dan memaksa rakyat Indonesia bekerja di bawah kondisi yang sangat buruk. Meskipun begitu, mereka juga memberikan pelatihan militer kepada beberapa kelompok Indonesia
yang akhirnya memicu semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Jadi, meskipun Jepang datang dengan klaim membebaskan Indonesia, kenyataannya malah mempersiapkan dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Betul banget. Jadi, walaupun Jepang membahas penderitaan bagi rakyat Indonesia, pendudukan mereka juga memperkenalkan konsep-konsep nasionalisme yang akhirnya menjadi dasar bagi gerakan kemerdekaan. Itu adalah salah satu paradoks sejarah yang menarik. Oke, jadi perjalanan sejarah Jepang benar-benar menarik ya. Dari kebijakan Sakoku yang sangat tertutup hingga restorasi Meiji yang membawa Jepang menjadi kekuatan besar di Asia. Terima kasih banyak ya Rangga sudah membersamai kita di podcast kali ini. Terima kasih kembali Nabil. Senang sekali bisa membahas hal ini bersama-sama. Semoga episode kali ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana Jepang berkembang dan mempengaruhi Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.